Dulu, TikTok cuma buat hiburan. Sekarang, jadi ladang cuan. Kenalin, ini Pak Igun. Dulu, dunianya hanya sebatas bengkel jahit kecil di sudut kota Padang. Berawal dari sebuah toko sederhana, hingga berani melangkah maju tampil depan kamera. Dari yang tadinya hanya melayani sekitar, kini produk kulit buatannya terbang ke seluruh Nusantara. Sederhana, nyata, inilah wajah baru ekonomi kita. Kisah Pak Igun hanya satu dari jutaan kisah serupa. Faktanya, Indonesia kini menjadi pemain kunci di panggung global. Pada 2024, nilai transaksi TikTok Shop kita menembus lebih dari 101 triliun terbesar kedua di dunia. Apa rahasianya? Live streaming. Riset TMO Group 2024 menunjukkan 80% penjualan TikTok Shop datang dari siaran langsung. Artinya, konsumen gak cuma melihat produk, mereka mau ngobrol, tanya jawab, dan merasa terhubung dengan penjual. Menyumbang 26% penjualan di Asia Tenggara, bahkan sudah menguasai 11% pangsa pasar e-commerce nasional. Ini bukan lagi soal coba-coba. Data kini jadi kompas baru. Mereka bisa tahu produk mana yang paling banyak masuk keranjang, jam berapa transaksi ramai, hingga berapa lama penonton bertahan di live. Insight ini membantu mereka merancang promo, bikin bundling produk, dan menembus pasar yang sebelumnya terasa mustahil. Tapi, jangan lupa, semua ini bertumbuh pada fondasi yang sama, konektivitas. Hari ini, 23% masyarakat Indonesia belum punya akses internet. Gangguan jaringan pun masih sering terjadi, 103 kasus sepanjang 2024. Akibatnya, digitalisasi berjalan timpang. Jawa dan Sumatera melesat, sementara wilayah timur masih tertinggal. Untungnya, kita tidak tinggal diam. Proyek Palaparing, satelit multifungsi, hingga fiber optik terus digarap agar sinyal cepat bisa dirasakan sampai pelosok. Karena infrastruktur bukan cuma statistik, tapi tulang punggung bagi UMKM modern. Namun, teknologi tanpa manusia hanyalah mesin kosong. Kita juga butuh talenta digital. Seperti cerita istri Pak Igun yang belajar membuat konten dan membaca data analitik lewat pelatihan PLUT KUMKM. Dari sanalah lahir keberanian untuk tampil, berinteraksi, dan berjualan dengan lebih cerdas. Dukungan ini sejalan dengan target pemerintah, 30 juta UMKM terdigitalisasi pada 2025. Lalu, ada satu lagi pilar, fintech. Ukuran pasar fintech Indonesia pada 2024 sudah mencapai 2,63 miliar US dollar dan diproyeksikan melonjak 4 kali lipat pada 2033. Dari QRIS sampai dompet digital, transaksi kita menembus 20 triliun hanya di awal 2025. Teknologi seperti AI dan blockchain ikut memperkuat keamanan dan efisiensi layanan. Inilah wajah baru ekonomi kita. Potensinya nyata, blueprintnya ada. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Maukah kita mengusir batu ini bersama?